warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ari Akbar dengan NIM 2203042 ingin menjelaskan secara singkat tentang pelajaran manajemen teknologi informasi. Sistem telekomunikasi adalah infrastruktur teknologi yang memungkinkan transmisi informasi dalam bentuk suara, data, dan video antara pengirim dan penerima melalui jarak yang jauh. Dua sisi sistem telekomunikasi adalah sistem pengirim transmitter dan sisi penerima receiver. Selanjutnya, fungsi sistem telekomunikasi adalah sebagai komunikasi suara, sebagai transmisi data, sebagai komunikasi video, sebagai layanan pesan, sebagai layanan informasi. Selanjutnya, media telekomunikasi adalah jalur atau sarana yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi dari pengirim ke penerima. Selanjutnya, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antar pengguna. Intranet adalah jaringan privat yang digunakan oleh suatu organisasi untuk berbagi informasi, alat, kolaborasi, dan layanan komputasi di dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan ekstranet adalah jaringan privat yang memanfaatkan teknologi internet untuk berbagi informasi dan memungkinkan kolaborasi antara organisasi dengan pihak luar seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan. Karakteristik sistem informasi fungsional terfokus pada fungsi tertentu, mendukung pengambilan keputusan otomasi, proses bisnis integrasi dengan sistem lain, laporan dan analisa. Selanjutnya, sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Selanjutnya, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan memproses transaksi bisnis sehari-hari secara otomatis. Sistem penjualan dan pemasaran adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk mendukung aktivitas penjualan dan pemasaran dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi dan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola, mentransaksi, dan hubungan dengan pelanggan. Tujuan utama CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan akhirnya profitabilitas organisasi. Pengertian e-commerce adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama B2C, B2B, C2C, C2B, B2G. Keuntungan e-commerce. Yang pertama akses global, kenyamanan, biaya operasional yang rendah, analisis data, dan stabilitas. Batasan dan kegagalan e-commerce. Yang pertama batasan yaitu keamanan privasi, ketergantungan pada teknologi keterbatasan, masalah pengiriman logistik, persaingan yang ketat. Sedangkan kegagalannya yang pertama, kegagalan teknologi, masalah pemasaran dan penjualan, kegagalan kepatuhan hukum, yang terakhir masalah keuangan. Aplikasi business to consumer atau B2C adalah platform yang memungkinkan bisnis untuk berinteraksi dengan langsung dengan konsumen akhir melalui internet. Penelitian pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan analisis dan menginterpretasikan data mengenai pasar, termasuk informasi tentang konsumen, persaingan, dan tren industri. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Perikanan dan layanan terhadap pelanggan adalah dua aspek penting dalam strategi pemasaran.
yang mempengaruhi bagaimana perusahaan menarik dan mempertahankan pelanggan. Supply Chain Management atau SCM adalah pendekatan strategis untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh rantai pasokan dari pemasok hingga konsumen akhir. Jenis-jenis supply chain management yang pertama, produksi, distribusi, konsumen, global, dan berkelanjutan. Permasalahan supply chain management yang pertama, gangguan rantai pasokan. Yang kedua, ketidakpastian permintaan. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman, kualitas produk, biaya tinggi. Artificial Intelligence atau AI adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem dan mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Expert System adalah aplikasi AI yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir dan keputusan seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem intelijen adalah konsep yang lebih umum yang mencakup kemampuan sistem untuk memproses informasi dan membuat keputusan secara otomatis dengan menggunakan teknologi cerdas. Pengertian dari hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya-karya ciptaan pikiran mereka yang bersifat asli dan inovatif. Sejarah perkembangan haki mencakup evolusi ide dan hukum yang melindungi hasil ciptaan dan inovasi dari pelanggaran. Manfaat haki yang pertama, perlindungan hasil cipta. Yang kedua, insentif untuk inovasi. Yang ketiga, keuntungan ekonomi. Yang keempat, perlindungan merek dan identitas. Yang kelima, promosi budaya dan kreativitas.